Assalamualaikum, halo bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai, saya doakan teman-teman semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dikabulkan semua hajatnya, dilunaskan semua hutangnya, dan segera dipanggil ke Baitullah dengan cara terbaik dan fasilitas terbaik. Terdapat 5 orang siswa yang berteman cukup akrab. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, namun hampir semua mengagumi kecantikan ketua kelas yang bernama Sanah. Selain cantik, Sanah adalah siswi yang paling pintar. Namun bagi Jinwan, Sanah biasa saja. Saat proses belajar mengajar berlangsung, Jinwan meminta Taewan menyerahkan majalah kepadanya. Taewan adalah siswa yang selalu berpikiran kotor. Berulang kali Jinwan meminta majalah, namun Taewan tidak memperdulikannya. Sampai sang guru memperingatkan, Jinwan tidak mengindahkan. Sampai akhirnya dia melempar susu kotak dan membasahi buku Sanah. Refleks, Sanah membentak. Sang guru marah dan mereka bertiga pun dihukum. Sanksinya, mulai besok, Jinwan diminta wali kelas untuk duduk di depan Sanah. Dan Sanah diminta untuk mengawasi Jinwan. Jinwan adalah siswa yang paling malas belajar. Sampai sekarang dia tidak mempunyai mimpi. Malamnya, sang ayah senang mendapat kabar bahwa Jinwan duduk di depan ketua kelas dan sudah mau belajar. Mereka merayakan perubahan sang anak. Esoknya, ketika pelajaran dimulai, sang guru memberikan ujian secara mendadak. Semua murid disuruh mengeluarkan buku pelajaran. Sanah ternyata lupa membawa buku pelajaran tersebut. Mengetahui itu, diam-diam Jinwan memberikan bukunya kepada Sanah. Tujuannya hanya satu, agar Sanah menyukainya. Namun gara-gara itu, Jinwan dihukum oleh sang guru. Di dalam buku pelajaran milik Jinwan, tertulis bahwa dia tidak punya mimpi. Sepulang sekolah, Sanah berterima kasih kepada Jinwan karena telah membantunya. Jinwan bilang, tidak ada yang gratis. Di sini Sanah bertanya kepada Jinwan, apakah kamu benar-benar tidak punya impian sehingga kamu malas belajar? Jinwan membantah. Dengan sombong, Jinwan bilang bahwa dia tidak mau belajar karena takut menjadi pintar. Sobin yang cemburu melihat Jinwan bersama San-an, langsung melemparinya pakai bola basket. Ketika selesai tanding basket, Jono mengingatkan Jinwan untuk tidak mendekati Sanah. Jinwan hanya jawab, lain kali katakan sebelum bertanding. Ketika masuk kelas, Sanah memberi Jinwan kumpulan pertanyaan yang diprediksi akan keluar pada ujian minggu depan. Tidak hanya itu, Sanah juga memberinya buku panduan belajar. Tentu saja Jinwan heran, karena dia tidak meminta itu, apalagi dia tidak suka belajar. Sanah bilang, itu adalah bentuk terima kasihnya. Jinwan bisa menjawab soal apabila belajar sesuai panduan itu. Jinwan merasa San-an telah meremehkannya karena malas belajar. Sanah marah, karena dia tidak bermaksud begitu. Malamnya, Jinwan malah sibuk baca komik dan latihan tinju. Ketika air membasahi buku catatan itu, Jinwan tertarik untuk membukanya. Dia suka melihat tulisan tangan Sanah yang bagus dan rapi. Sehingga tanpa sadar dia membaca seluruh catatan itu. Besoknya di sekolah, semua mata siswa melihat kecantikan Sanah menggunakan pakaian hanbok. 그래서 이름이 산하. Melihat Sobin belajar bersama Sanah di kelas, Jinwan langsung mengusirnya. Karena dia juga ingin belajar. Malamnya, Jinwan teriak di kamar, karena stres harus belajar. Dia bertanya kepada sang ayah, apakah dengan belajar bisa mengubah segalanya? Iya, banyak yang akan berubah. Jawab sang ayah. Sang ayah meminta Jinwan untuk sungguh-sungguh belajar, seakan-akan hidupmu tergantung padanya. Besoknya, Jinwan menyerahkan buku latihan yang sudah dijawabnya kepada Sanah. Sanah langsung memeriksanya. Alhamdulillah hanya ada 2 soal yang salah, Jinwan diminta untuk memperbaikinya. Sejak itu, Jinwan rajin belajar, siang dan malam dia selalu membaca dan latihan menjawab soal. 내가 걷는 속도를 x로 두고 선화 속도를 y로 두고 y.
Alhamdulillah, hasil ujian matematikanya mendapatkan nilai yang cukup bagus. Sang guru sampai bangga melihat nilai Jinwan. Dengan sombong Jinwan maju ke depan, dan bilang bahwa sejak lahir dia sudah jenius. Melihat itu, Sanah bertanya, mengapa tidak dari dulu Jinwan seperti ini? Jinwan merasa belajar matematika tidak ada gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Apabila belanja ke pasar, tidak mungkin menggunakan rumus akar kuadrat atau sin cos tangen. Jinwan heran mengapa Sanah giat belajar. Bagi Sanah, lakukan saja walaupun itu tidak terlihat manfaatnya, karena Sanah yakin suatu saat itu pasti berguna. Suatu hari, wali kelas memeriksa semua siswa karena uang kas hilang. Melihat tas Donghun penuh dengan roti, Pak Guru marah dan menuduh Donghun yang mencuri uang kas. Mendengar itu, Jinwan tidak terima, dia bersedia mengganti semua uang yang hilang. Namun Pak Guru menilai Jinwan telah menantangnya. Jinwan pun disuruh keluar kelas. Sanah juga membela Donghun, bagi Sanah Pak Guru tidak bisa menuduh Donghun tanpa bukti. Sanah bersedia dihukum karena sudah berani menantangnya. Jadi mereka satu kelompok dihukum oleh Pak Guru. 하지만 기억나는 건 헐요, 완전 멋있는데. 그래도 우리랑 같이 벌 좀 Di akhir musim panas, mereka mengadakan rekreasi di luar sekolah. Karena merasa bosan, Jinwan mengajak teman-temannya bermain kuda-kudaan. 소리. 야야야, 공수교대 하기 전까지는 원래 뭐 이게 똑바로야. Awalnya permainan berjalan lancar. Namun Sobin emosi karena kalah. Dia nonjok Jinwan karena bermain tidak serius. Akibat perkelahian itu, mereka dihukum. Ketika di kantin, Jiko yang hobi tidur menceritakan kisah horor yang terjadi di dalam kelas. Mendengar cerita tersebut membuat Sanah takut. Karena 2 minggu lagi ujian akhir, Sanah mengajak Jinwan belajar bersamanya sepulang sekolah. Tentu saja Jinwan heran mengapa Sanah mau belajar dengannya. "Apakah kamu menyukaiku?" tanya Jinwan. Dengan tegas Jinwan bilang dia tidak tertarik pada pria bodoh. Akhirnya Jinwan menerima ajakan Sanah belajar bersama, walaupun dia tahu bahwa Sanah mengajaknya karena takut sendirian di kelas setelah mendengar cerita horor dari Jiko. Walaupun begitu, Jinwan berjanji akan mengalahkan kepintaran Sanah. Mereka bahkan berani taruhan. Apabila Sanah menang maka Jinwan harus memotong pendek rambutnya. Dan apabila Jinwan menang, maka Sanah harus menguraikan rambutnya. Mulai hari itu, Jinwan tambah giat belajar, siang malam yang dipegangnya hanya buku pelajaran. Bahkan saat makan di kantin bersama temannya pun dia masih sempat belajar. Namun walaupun belajar sangat giat, setelah hasil ujian keluar, nilai Jinwan masih kalah dibandingkan Sanah. Jinwan pun memotong pendek rambutnya. Malam itu, sepulang sekolah, mereka kehujanan. Ketika berteduh di halte bis, tanpa sengaja Sanah menumpahkan air minumnya ke wajah Jinwan. Jinwan tidak mau diam, dia membalas perbuatan Sanah, hingga akhirnya mereka berdua main basah-basahan di tengah derasnya hujan. 어두웠던 정류장이 환해졌다. Esoknya, Jinwan kaget melihat Sanah mengurai rambutnya, padahal Sanah memenangkan taruhan. Jinwan penasaran, apakah Sanah menyukainya, namun Jinwan tidak berani bertanya langsung kepadanya. Di musim dingin, mereka menjalani ujian akhir sekolah, di mana ujian ini menentukan apakah mereka lulus SMA atau tidak.
setelah berjibaku dengan soal ujian. Pulangnya mereka pesta bersama. 우리 나중에 뭐가 돼 있을까? 성유리 남편? Ketika duduk di pinggir pantai, masing-masing dari mereka mengungkapkan impiannya setelah lulus SMA. Impian mereka beraneka ragam, ada yang ingin kuliah hukum dan jadi pengacara, ada yang ingin jadi bintang terkenal, ada yang hanya ingin tidur sepuasnya, sedangkan Sanah ingin masuk universitas impiannya. Setelah lulus kuliah, dia belum tahu mau jadi apa. Kalau Jinwan ingin membuktikan bahwa dia manusia yang luar biasa. Luar biasa seperti apa? Tanya Sanah. Seseorang yang mampu merubah dunia hanya dengan kehadirannya. Jawab Jinwan. Sungguh impian yang sangat berlebihan, ungkap salah satu temannya. Berapa hari kemudian, Jinwan mendapat telepon dari Sanah. Dia diminta untuk menemuinya tak jauh dari sekolah. Di sini Sanah cerita sambil menangis, nilai ujian akhir Sanah jelek. Dia sangat terpukul, padahal nilai ujian ini adalah yang terpenting dibanding ujian yang lalu. Melihat Sanah sangat sedih, Jinwan bilang, walaupun nilai ujian nasionalmu jelek, aku tetap menyukaimu. Sanah tambah sedih, dia menilai Jinwan tidak peka situasi. Jinwan pun minta maaf dan menarik kembali perkataannya. Setelah pengumuman kelulusan, Sanah gagal masuk ke universitas impiannya karena nilainya tidak memenuhi syarat. Hanya Jinwan yang bisa masuk universitas tersebut, padahal dia mati-matian belajar agar bisa satu kampus dengan Sanah. Sepulang acara kelulusan, Jinwan memasang gelang di tangan Sanah. Dia meminta Sanah terus memakai gelang itu, agar dia mengabulkan apa yang Sanah inginkan. Hari berganti hari, Jinwan dan Sanah mulai kuliah di kampus yang berbeda. Jinwan masuk di kampus bergengsi karena nilainya bagus, sedangkan Sanah di kampus biasa. Mereka terus menjalin komunikasi, walaupun kadang tidak direspon karena sibuk. Jinwan cemburu melihat foto Sanah di samping pria. Tiba waktunya, Sanah pergi ke Seoul untuk menemui Jinwan. Di sana mereka makan berdua, sang pelayan menilai mereka adalah pasangan kekasih. Di sini Sanah bilang kepada Jinwan bahwa dia adalah cewek yang sering kehilangan barang, ceroboh, suka tidur dan tidak pandai ngemasin rumah, dia juga tidak pandai fashion. Memangnya kenapa? Tanya Jinwan. Sanah takut, dirinya tidak sesuai ekspektasi Jinwan. Di sini Jinwan mulai takut, apakah Sanah menolaknya sebelum dirinya mengungkapkan perasaannya. Karena masih belum dewasa, akhirnya Jinwan mencari cara untuk mencari perhatian Sanah dengan cara berbeda. Jinwan mulai latihan bela diri, dia ikut pertandingan bela diri untuk menunjukkan kepada Sanah bahwa dia kuat. Padahal Sanah sangat khawatir melihat Jinwan babak belur dihajar lawannya. Setelah pertandingan, walaupun kalah, Jinwan merasa bangga bisa bertanding dan disaksikan langsung oleh Sanah. Namun Sanah tidak suka dengan Jinwan yang bersifat kekanak-kanakan. Baginya tidak perlu bertanding, karena itu sangat berbahaya. Di saat ngobrol dengan Sanah, ada dua pria mabok yang mengejeknya, Jinwan emosi dan ingin menghajar pria tersebut. Namun Sanah menahan Jinwan dan memintanya untuk tidak bertengkar. Namun karena pria tersebut melecehkan Sanah, Jinwan tidak tahan dan langsung menghajarnya. Walaupun akhirnya Jinwan kalah. Di sini Sanah marah kepada Jinwan karena tidak mau mendengar permintaannya. Jinwan merasa apa yang dilakukannya sudah benar, karena dia tidak mau orang yang berharga baginya dilecehkan. Namun Sanah menganggap Jinwan selalu bersikap kekanak-kanakan, tidak pernah dewasa. Tentu saja Jinwan emosi dibilang kekanak-kanakan, padahal tujuannya untuk melindungi Sanah. Jinwan merasa hanya dirinya yang menyukai Sanah, sedangkan Sanah tidak. Mendengar itu, Sanah minta putus. Jinwan pun pergi meninggalkan Sanah, walaupun hatinya menyuruh berhenti, namun kakinya terus melangkah. Sanah teriak memanggil, Jinwan berhenti, lalu bilang minta maaf karena pria tolol sepertinya telah menyukai wanita hebat sepertimu. Berita putusnya Jinwan dan Sanah menyebar. Semua sahabatnya ingin menemui Sanah. Namun Sobin yang tercepat,
Sobin tidak mau melewatkan kesempatan ini, dia mengungkapkan perasaannya kepada Sanah. Di sisi lain, Jinwan galau ditemani satu sahabatnya. Dari peristiwa ini, Jinwan memutuskan untuk cuti kuliah dan masuk ke barak militer. 3 tahun kemudian, terjadi banjir besar yang menimpa sebagian besar kota. Jinwan yang sedang bertugas, mengkhawatirkan kondisi Sanah. Dia meminta izin kepada komandan untuk nelpon. Karena waktu itu antrian panjang, sang komandan meminjamkan ponselnya. Jinwan pun berhasil menghubungi Sanah. Alhamdulillah Sanah beserta keluarganya selamat dan berhasil mengungsi di tempat yang telah disediakan. Sanah berterima kasih kepada Jinwan karena telah mengkhawatirkannya. Di sini Jinwan bertanya hubungan Sanah dengan Sobin. Sanah bilang, dia dengan Sobin hanya berteman, bukan pacaran. Karena Sanah merasa orang yang Sobin sukai bukan Sanah yang ada di pikirannya. Sanah merasa, pria yang menyukai dia apa adanya hanyalah Jinwan. Namun mengapa waktu itu kamu tidak menahanku? Tanya Jinwan. Sanah bilang dia takut cinta Jinwan hilang seiring waktu. Di akhir obrolan, Sanah berterima kasih kepada Jinwan karena pernah menyukainya. Telepon pun berakhir karena habis baterai. Waktu begitu cepat berlalu, semua impian mereka waktu lulus SMA kini sudah tercapai. Walaupun ada yang tidak sama. Jinwan menjadi seorang kartunis yang terkenal, komiknya laris manis. Ketika asik membuat komik tentang kisahnya waktu di sekolah, Jinwan mendapat telepon dari Sanah. Awalnya Jinwan bahagia karena Sanah menghubunginya, karena sudah sangat lama mereka tidak pernah komunikasi. Ternyata Sanah nelpon untuk mengundang Jinwan di acara pernikahannya. Singkat cerita, di acara pernikahan Sanah, para sahabatnya pada tidak rela Sanah menikah dengan pria lain. Namun apalah daya, Sanah sudah memilih pria untuk mendampingi hidupnya. Di akhir acara mereka minta foto bersama. Dan salah satu dari mereka minta izin untuk mencium Sanah. Boleh, dengan syarat kalian berani mencium suamiku. Jawab Sanah. Tanpa pikir panjang, Jinwan langsung mencium suami Sanah. Di sini Jinwan mengingat semua masa lalunya bersama Sanah. Film pun tamat. Sampai jumpa di Baitullah.